Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul kompetensi sosial guru. Yang mana saya, Hertini, akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi sosial guru dan yang kedua karakteristik kompetensi sosial guru. Yang pertama pengertian kompetensi sosial guru. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan kompetensi? Nah, kompetensi itu ialah kemampuan atau kecakapan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kemudian pengertian kompetensi sosial guru yang mana dalam Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, selain itu ada beberapa pendapat para ahli, yaitu Ujair Asneki yang menyatakan bahwa kompetensi sosial adalah perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. Sedangkan menurut Gumelar dan Dahyat yang merujuk pada pendapat Asian Institute for Teacher Education menjelaskan bahwa kompetensi sosial guru itu adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian dari pendapat para ahli tersebut dapat kami simpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan kompetensi sosial guru itu ialah kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru dan kemampuan berkomunikasi sosial yang baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Selanjutnya karakteristik kompetensi sosial guru. Nah, menurut pendapat para ahli yaitu Suharsini Aripunto mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru itu memiliki kemampuan komunikasi dengan siswa. Nah, sedangkan menurut Musa Heri, karakteristik guru yang memiliki kompetensi sosial adalah yaitu berkomunikasi secara santun dan bergaul secara efektif. Kemudian dari pendapat para ahli tersebut dapat kami simpulkan bahwasannya karakteristik kompetensi sosial guru itu yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, kemudian mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang selanjutnya mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Baiklah, itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pujo Asmaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Hertini. Saya akan menjelaskan poin C dan D
yang mana yang pertama poin C, implementasi kompetensi sosial guru. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, fisik dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain. Dalam pelaksanaannya, kompetensi sosial menuntut guru untuk memiliki sikap terbuka, objektif dan santun, tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Pandangan Islam terhadap kompetensi sosial guru, ya. Konsepsi Islam mengenai kompetensi sosial seorang pendidik dinyatakan dalam bentuk kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang selaras dengan Islam. Sikap gotong royong, suka menolong, toleransi, dan lain sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang dapat diwujudkan dalam proses pendidikan, yang mana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 63, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ayat ini jelas bahwa komunikasi itu penting untuk dapat manifestasikan pada bentuk berpenampilan menarik, berempati, suka bekerja sama, suka menolong dan lain sebagainya. Ya, bentuk-bentuk komunikasi tersebut hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Beberapa kompetensi sosial guru yang dikhususkan pada guru pendidikan agama Islam yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Yang pertama, sikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang dan lain sebagainya. Yang A, sikap inklusif. Jika dikaitkan dengan pendidikan, istilah inklusif bermakna tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki oleh individu tersebut. Yang B, bertindak objektif. Bertindak objektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sikap jujur. Ya, sikap jujur yang tidak disertai dengan pertimbangan pribadi atau golongan. Yang ke C, diskriminatif. Diskriminatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan perlakuan yang tidak adil, ya. Untuk yang kedua, sikap adaptif, ya, dengan lingkungan sosial, budaya, tempat bertugas dan lain sebagainya. Yang ketiga, sikap komunikatif. Yang sikap komunikatif seorang guru, ya, warga sekolah dan warga masyarakat, ya. Karena seorang guru harus menjalin komunikasi yang baik antara lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah dengan lingkungan masyarakatnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada